apakah fenomena preman itu juga bentuk dari kegagalan orang beradaptasi nyari suatu hal yang baru atau hanya sekedar peluang kerjanya nggak ada? Jadi preman nih, preman ku sebut kerjaan nih. Masuk kriteria pekerjaan nggak preman? Saya tuh dulu sempat kritik Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu karena mana ini lapangan pekerjaan yang nggak ada terus gitu. Tapi ternyata juga saya tuh bikin video tapi belum di upload Yang tentang atau belum dibikin, tapi naskahnya udah ada. Nah, saya tuh bikin dua sisi. Di satu sisi kesalahan pemerintah secara struktural memang bermasalah. Kita tuh lapangan pekerjaan kita tuh memang diserobot sama orang-orang yang tidak jujur. Dan itu dibuat sistematis. Nah, tapi ada masalah yang lain. Yaitu apa coba? Lapangan pekerjaan di Indonesia tuh banyak pisan, tapi mereka kesulitan untuk cari pekerja. Dirimu kan tukang pengusaha. Untuk dapat pekerja tuh susah. betul. Sesusah orang yang nyari kerja butuh pekerjaan tuh sesusah itu. Coba di Indonesia orang yang butuh pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan berapa persen coba? Wah, mayoritas ya. Kayaknya lebih dari 50% nggak sih? Yang berhasil itu adalah 12,5%. Hanya berarti 80% gagal. Berarti 80,7% gagal. Nah, sekarang jumlah pengusaha, pemilik perusahaan yang gagal dapat karyawan yang dia inginkan berapa persen coba? 89%. 89%. Artinya, kesulitan kita untuk mendapatkan pekerjaan seimbang dengan kesulitan para bos-bos karyawan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pekerja. Dari mana ya? Kalau misalkan orangnya ada, kerjaannya ada, nggak ketemu, apakah ininya Satu, kemampuannya? orang kita tuh nggak jujur. Itu sih Orang yang butuh kerjaan tuh banyak. Yang bisa kita percaya, yang bisa nggak dia kita tinggalin di warung kita seharian tanpa pengawasan dan dia nggak korupsi. Berapa banyak? Nah, itu sulit mendapatkan orang kayak gitu. Bener kan? Kemudian sulit juga yang kompeten. Jadi di Indonesia kompetensi itu menjadi barang langka karena apa? Orang yang lulus kuliah jurusan fisika itu ternyata nggak jago fisika. Jadi pas ditarik di bidang itu tuh ngaco. Orang yang lulus STM otomotif itu tuh ngaco di bengkelnya tuh. Sok tanya bengkel-bengkel. Banyak yang mereka tuh lebih ngandelin orang yang otodidak daripada yang lulusan STM otomotif. Iya. Nah, soalnya teman saya punya bengkel itu oke lah, masuk. Bener ya? Nah, jadi sebenarnya si karyawan, si pemilik perusahaan, si HRD-nya itu juga kebingungan untuk mendapatkan orang yang bisa jadi karyawan karena untuk nyari karyawan yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhan perusahaannya itu juga sesulit orang yang mencari lapangan pekerjaan. Karena nggak nyambung, pekerjaan kita nggak nyambung, kompetensi kita nggak nyambung, kemudian kejujuran kita juga kurang, dan banyak di antara kita tuh yang gampang nangis. So, dirimu butuh karyawan gini-gini. Baru seminggu dia pergi lagi, nggak mau lagi pundung. Betul. Yang kayak gitu banyak kan? Banyak sekali. Kita tuh mikir, aduh kok susah sih dapat pekerja. Dia tuh sekarang tuh lagi ngeluh. Aduh kenapa sih susah ya dapat perusahaan tempat kita kerja. Nah sama-sama kayak gitu. Itu yang terjadi di Indonesia tuh. Berarti kalau misalkan soal preman ini, apakah oh iya ya, tadi pertanyaannya preman ya. ini jadi salah satu lahan usaha orang-orang yang dia nggak diambil sama perusahaan? Karena ini bahkan Marwan Sirait dia tuh mau ngebuat rusun di Tanah Abang. Sekelas menteri, lahannya tanahnya mau dipakai, dia mengklaim bahwa itu tanah pemerintah. Antara benar atau enggak kita nggak sampai sana. Tapi lahan itu ditempati secara ilegal di keterangannya di Republika oleh ormas. Betul. Dan kita semua tahu bahwa ormas-ormas kayak itu cukup menarikin uang dari jalanan kan, kita semua itu udah tahu gitu. Iya. Apakah itu juga salah satu
Iya, jadi Marwarar Sirait itu sebenarnya tidak terlalu dekat kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Hercules. Ya, kita harus akui itu. Jadi walaupun jabatannya mentereng, menteri gitu, PUPR ini. tapi secara historis beliau itu kan dulunya dari Pedip. Itu belok. Itu sempat jadi lawan politiknya lama sekali dengan Pak Prabowo. Bahkan Marwarar itu termasuk orang yang nggak mau disalamin sama Hasim Joyo Hadikusumo. Adiknya Prabowo itu siapa sih? Pak Hasim ya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh agak masuk akal kalau dibandingkan dengan Hercules. Hercules itu punya hubungan baik dengan Prabowo sejak Timor Leste lepas. Jadi pas Timor Leste lepas dari Indonesia, nah Hercules itu termasuk orang yang mencoba untuk mengkampanyekan pro integrasi dengan Indonesia. Makanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi kalau menteri kalah sama ormas, yang ormasnya itu di bawah Pak Hercules, ya ini mah benar atau enggak, tapi masuk akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, preman itu bekerja di sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah tapi tidak bisa ditangani. Itu rumusnya tuh. Jadi semua preman itu bekerja di sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintahnya tidak bisa menangani itu. Misal, sektor keamanan sipil. Harusnya itu tanggung jawab pemerintah kan? Tapi karena pemerintah gak bisa mengamankan itu, datang preman. Soklah mayar 2.000 ke saya, nanti sama saya diamankan. Ini jatah keamanan, ini uang keamanan. Nah, uang keamanan itu nihil seandainya polisi ada di situ, penegak hukum ada di situ, penjaga keamanan ada di situ. Tapi berhubung negara tidak hadir, aparatnya tidak ada ke situ, ya preman yang datang. Artinya apa? Preman muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan, tapi dengan jalan preman. Kayak gitu. Nih, misalkan ya, preman bikin pipiriwitan Pak Ogah di perempatan jalan. Prit. Kenapa coba? Karena polisinya nggak hadir di situ atau rambu-rambunya tidak ada di situ. Padahal itu adalah tanggung jawab negara. Jadi Pak Ogah ada di situ adalah karena tanggung jawab atau amanah yang harusnya diemban oleh pemerintah tidak tertangani. Berarti intinya masih preman tuh ngisi kekosongan di situ. Iya. Kalau soal ini nih, bisnis banyak juga. Ini waktu saya di Bekasi ya. Di kosan saya tuh hampir dalam satu deret tuh ngejajar 3 ruko yang jualan. Saya tahu itu jualan atau jualan obat yang gitu-gitu. Dipegang ormas. Yang banyak orang menduga bahwa ormasnya setor juga ke aparat yang lebih tinggi lagi. Ke polisi. Mungkin ya polisi atau TNI kita nggak tahu. Nah, di Bandung juga kemarin Farhan mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan orang-orang yang melapor di mana ini jualan. Kalaupun si tempat itu diberhentikan, permintaannya kan tetap ada. Masyarakat pasti pengen tuh tramadol. Menurut Pak Guru yang dihentikannya suppliernya atau orang yang demand. Dulu tuh sempat di Rusia ada kejadian di mana Rusia tuh menghentikan peredaran narkoba secara tegas. Ternyata orang Rusianya langsung meracik sendiri narkobanya. Dan terciptalah salah satu jenis narkoba yang paling mengerikan, krokodil. Yang kulit-kulit cara replok itu. Nah, langsung mati semuanya jaringan-jaringan. Nah, itu kenapa seperti itu? Ya karena ini peredaran narkoba dihentikan sepenuhnya, tetapi orang-orang tidak diselesaikan masalahnya. Yang tidak ada, kita tuh harus kasih penjelasan ya, tidak ada orang yang secara alamiah mau ngenyot narkoba. Gak ada. Karena semua tahu dampak buruknya. Gak ada satupun. Nah, tapi ada hal-hal yang secara tidak alamiah membuat orang itu mabuk narkoba. Di antaranya stres tingkat tinggi, dianggap sampah masyarakat, tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki pekerjaan, stres yang luar biasa, beban sosial yang luar biasa itu butuh pengalih instan. Dalam hal inilah
obat-obatan terlarang, alkohol itu menjadi kebutuhan dia. Ya nggak semua kayak gitu ya. Saya kenal itu Pak Pendeta Yeri Patinasarani, itu kasihan banget kan. Dia tuh sebenarnya waktu kecil tuh orang baik banget. Tapi waktu SD tuh, waktu SD SMP ya dikasih permen dan akhirnya dia kecanduan sampai maling segala rupa. Nah itu ada kejadian yang memang seperti itu. Cuman maksudnya kebanyakan orang tuh mabok tuh gara-gara itu. Jadi kalau misalkan narkoba kurangi beserta dengan beserta orang yang terdorong untuk menggunakan itu juga dikurangi, itu tuh adalah cara yang paling baik. Kalau misalkan hanya salah satu cara aja, itu tuh biasanya justru kurang baik. Gitu. Kalau misal orangnya udah kamu mah jangan stres jadi orang ini ikut pengajian ini itu misalkan gitu ya, itu masih mungkin karena dia masih bisa mengakses narkobanya, atau narkobanya dihentikan sama sekali, lagi sakau dihentikan sama sekali, bikin gitu, atau ya mati gitu, tapi ya gitu. Tapi intinya mah masalah ini tuh kompleks, jadi kita tuh harus bersama-sama dari semua lini sama-sama harus selesaikan masalahnya. Itu kan disebut ini ya, masalah yang kayak tadi tuh masalah sosial. Indonesia kan sering banget studi ke luar negeri ya soal apapun. Soal obat, soal pelacuran kayak ada yang mengatakan bahwa pelacuran dihentikan, kayak Sarita dihentikan, Doli dihentikan, itu kan pada akhirnya tempatnya doang ditutup. Sekarang online mereka bisa dimanapun, malah nyebar kemana-mana. Apakah red light district relevan di Indonesia, Pak Guru? Kayak di Belanda ada satu tempat nih, jedar di situ enggak relevan. Di sana tuh terbuka. Karena terbuka maka terhadap hal-hal yang tabu tuh karena mereka tuh terbuka, dan karena terbuka maka mereka tuh bisa langsung menempatkannya. Nah, sedangkan kita itu tidak terbuka dalam hal itu. Jadi ketika misalkan kita ditanya, misalkan orang barat ditanya ya, kamu kecenderungan seksual, orientasi seksual, kemudian fetis kamu apa gitu, bisa langsung jawab secara terbuka karena mereka menganggap ya itu manusiawi gitu. Nah, kalau kadang aneh jawabannya ya. Nah kalau kita mah kita nggak berani untuk itu gitu. Nah karena nggak berani untuk itu, maka semua distrik, wilayah atau kawasan yang secara terbuka dibuat untuk itu tuh nggak relevan buat Indonesia. Termasuk lokalisasi. Ketika lokalisasi dibuat ada, lokalisasi itu dibuat ada tuh diantaranya justru untuk melindungi orang dalam dan orang luar. Tapi lokalisasi di Indonesia itu digunakan untuk menjadi stigma masyarakat. Jadi itu perbedaan. Atau misalkan contoh yang lainnya gini, di luar negeri seks bebas itu terjadi. Tapi karena terbuka, maka seks bebas itu tidak terlalu berbahaya. Sebab nanti kalau hamil, punya anak dan sebagainya ada undang-undangnya. Sedangkan kita tertutup. Seks bebas kita tuh sama dengan barat. Kita tuh sama-sama seks bebas, sama seperti mereka. Cuman kita mah munafik, tertutup. Karena itu tidak ada pendataan. Jadi kalau ada kehamilan, mending dimutilasi si bayinya. Fakta kan? Segitunya. Iya, sampai segitunya. Nah, kalau di barat kan enggak. Kalau di barat nanti pas punya anak, punya bayi, aturannya tuh ada, regulasinya tuh ada, nanti bagaimana tuh ada. Nah kalau kita enggak, terus kalau misalkan di sana terjadi gitu ya, masyarakat ya udah oke, itu adalah bagian dari hidup, bla 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 bla. Kalau kita makan langsung dibulinya sampai nangis, nggak keturunan gitu dan lain sebagainya. Nah karena kita tuh tertutup dan kita tuh munafik gitu dalam hal itu. Nah karena itu kalau kita bikin yang terbuka gitu ya, maka yang sembunyi-sembunyi, yang bersembunyi di balik kemunafikan kita, itu tuh tetap akan jalan. Dan sama sekali tidak tersentuh. Gitu. Biasa aja. Saya punya kenalan waktu di Bekasi, dia kasir di Alfamart. Tapi itu adalah kerjaan yang terlihat orang. Di luar ternyata dia kerjaannya, dia buka aplikasi dan setiap malam dia keluar. Micet. Iya. Itu kan video yang udah kita bikin. Belum tanya, tapi katanya maksudnya itu sangat
relevan dengan kehidupan sosial kita sekarang. Iya, itu lumrah, mohon maaf ya, lumrah dalam artian kemarin tuh kita disuguhi berita-berita ada seorang istri yang lagi hamil tiba-tiba meninggal di Paling di hotel. Palembang itu ya. Iya, kan. Tapi apakah kelak juga dengan banyaknya di era sosial media sekarang tuh pemikiran kita akan menjadi terbuka, kayak misalkan nih generasi, taruhlah satu generasi hilang, orang-orang udah mulai terbuka. Kita kan semua tahu bahwa di X itu perdebatan soal LGBT juga rame tuh. Apakah menurut Pak Guru yakin Indonesia akan seterbuka itu Eh, nantinya ya? iya nantinya mah iya, bagaimanapun. Nantinya iya. Jadi norma-norma yang ada sekarang juga sebenarnya adalah norma yang menjijikan untuk orang zaman dulu, tapi sekarang udah menjadi hal yang biasa.